warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Furqan dari kelas Fisika 1 Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pertama tentang peran bahasa Indonesia, kemudian yang kedua adalah dampak penggunaan bahasa asing, dan terakhir adalah upaya pelestarian bahasa daerah. Nah, untuk materi pertama adalah peran bahasa Indonesia. Bahasa memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan juga dapat mengembangkan dirinya. Bahasa juga berperan penting dalam pendidikan karakter, dikarenakan bahasa dapat membentuk dan juga mempengaruhi karakter seseorang. Bahasa pun dijadikan refleksi kepribadian. Baik atau buruknya karakter seseorang tercermin dari cara orang tersebut ketika berbahasa. Jika mampu menggunakan bahasa secara baik, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian, pembentukan watak, dan juga pembentukan karakter yang baik pula. Dalam hal ini, bahasa Indonesia adalah sebagai cerminan pembentuk karakter bangsa. Bahasa Indonesia harus digunakan sesuai konteks dan kedudukannya secara baik dan benar. Dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, orang-orang di sekitar kita, termasuk orang asing sekalipun, akan menilai bahwa orang Indonesia memiliki karakter yang sopan dan juga santun. Selain itu, dengan mempelajari bahasa secara baik dan benar, manusia diharapkan dapat belajar tentang apa itu karakter positif dan juga apa itu karakter negatif. Ketika manusia sudah bisa memilih mana karakter positif dan juga mana karakter yang negatif, maka diharapkan karakter tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang amat penting, yaitu pertama sebagai bahasa nasional dan juga kedua sebagai bahasa negara, di mana kedua kedudukan tersebut tentunya memiliki fungsi dan juga perannya masing-masing. Yang apabila dijabarkan lebih lanjut, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sebagai lambang kebanggaan nasional, kemudian sebagai lambang identitas nasional, kemudian bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat perhubungan antar daerah, dan juga sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai macam suku daerah yang ada di Indonesia. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, sebagai alat perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, dan juga sebagai alat pengembangan kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berbagai macam kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang beragam tersebut, tentulah bahasa Indonesia mempunyai peran yang amat besar, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahasa Indonesia juga mengambil peran penting untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang menyemuk, masyarakat Indonesia yang heterogen, yang terdiri atas berbagai macam suku dan ras, yang tentunya setiap suku dan ras memiliki bahasa daerah mereka masing-masing. Nah, untuk materi kedua adalah dampak penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing tentunya membawa dampak bagi penggunaan bahasa Indonesia. Adanya penggunaan bahasa asing di kalangan masyarakat telah mengakibatkan anggapan bahwa bahasa asing lebih keren daripada bahasa Indonesia, yang mengakibatkan adanya perbedaan kelas antara bahasa asing dan juga bahasa Indonesia. Sebagai contoh, istilah French fries itu lebih dipilih karena dinilai lebih menarik perhatian masyarakat dibandingkan dengan istilah kentang goreng. Oleh sebab itu, kata French fries itu lebih dipilih sebagai strategi pemasaran. Contoh lain, penggunaan istilah student center itu lebih banyak dipilih oleh beberapa perguruan tinggi, dikarenakan bahasa tersebut dinilai lebih keren dibandingkan dengan istilah gedung mahasiswa ataupun pusat mahasiswa. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa asing itu lebih dipilih oleh masyarakat dalam beberapa kasus dan juga beberapa alasan. Namun meskipun demikian, pemerintah telah berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, yang di dalamnya juga mengatur syarat-syarat dan juga ketentuan tentang penggunaan bahasa asing di Indonesia. Secara singkatnya, penggunaan bahasa asing memiliki dampak sebagai berikut yang saya dapatkan dari berbagai sumber, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa asing yang berlebihan dalam artian menggunakan bahasa asing secara terus-menerus setiap saat dapat mengakibatkan turunnya citra bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Yang kedua, beberapa orang berpendapat bahwa menggunakan bahasa asing dapat menurunkan rasa nasionalisme dan juga rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa asing dapat mengakibatkan diskomunikasi antara penutur dan juga masyarakat, dikarenakan tidak semua masyarakat dapat mengerti bahasa asing.
Gejala menggunakan bahasa asing atau menggunakan bahasa campuran atau bahasa slang antara bahasa Indonesia dan juga bahasa asing memang sulit untuk dihindari. Namun alangkah baiknya jika bahasa yang kita gunakan adalah sepenuhnya bahasa Indonesia, atau setidaknya daripada lebih memilih menggunakan bahasa asing, lebih baik kita menggunakan bahasa daerah. Karena hal ini bukan hanya sekadar untuk menunjukkan kecintaan atau kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia, melainkan merupakan salah satu upaya untuk merawat serta menjaga keberadaan dan juga martabat bahasa Indonesia, serta menunjukkan kepada dunia bahwa kuatnya karakter bahasa Indonesia dalam berbahasa. Untuk materi yang terakhir, materi ketiga adalah upaya pelestarian bahasa daerah. Berdasarkan data Badan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, saat ini Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, di mana 11 bahasa daerah telah dinyatakan punah dan 25 bahasa daerah telah dinyatakan terancam punah, yang diakibatkan oleh sedikit sekali jumlah penuturnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki kewajiban untuk terus melestarikan bahasa daerah tersebut agar masih dapat dikenal oleh generasi yang akan datang, generasi anak cucu kita nanti tentunya. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam hal melestarikan bahasa daerah adalah: yang pertama, membentuk komunitas belajar bahasa daerah; yang kedua, bersemangat untuk mempelajari dan juga mencari tahu arti kata dalam bahasa daerah; yang ketiga, membiasakan diri untuk berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari atau pergaulan informal; yang keempat, membuat video tutorial untuk belajar bahasa daerah; yang kelima, membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah sehingga bahasa daerah dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Upaya pelestarian bahasa daerah merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan tetap melestarikan dan juga menggunakan bahasa daerah, itu berarti kita turut mengambil peran dalam menjaga kekayaan budaya nasional bangsa Indonesia, yaitu bahasa daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata saya maupun kesalahan dalam materi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.